moderator pada kajian rutin Senin hari ini. Alhamdulillah atas puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir kembali pada kajian rutin Senin hari ini. Tema kajian ini sesuai jadwal adalah rahasia rezeki yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Abu Sur'ah. Pada Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa naffastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah, kita beberapa menit ke depan akan berdiskusi tentang sebuah tema, yaitu min sirrir rizki, rahasia rizki. Rahasia rizki, min asrarir rizki. Di dalam judul ini terdapat dua kata, yaitu rahasia dan yang kedua rizki. Rahasia merujuk kepada suatu perkara yang oleh sebagian orang tidak diketahui karena ia rahasia, yakni hanya beberapa orang yang mengetahuinya, yaitu orang-orang yang mengerti dari cahaya Quran dan Sunnah. Sementara rizki, rizki maknanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat untuknya di dunia maupun di akhirat. Itu sebutannya adalah rizki, yakni setiap nikmat yang bermanfaat bagi seseorang. Kalau kita mengatakan dunia, dunia adalah sesuatu yang menyenangkan seseorang, tapi tidak mesti ia bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ketika nikmat yang Allah berikan itu bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat, maka itu namanya rizki. Itu namanya adalah rizki. Sehingga rizki itu nama lainnya adalah nikmat, tetapi nikmat yang bermanfaat untuk seseorang di dunia maupun akhiratnya. Dan nikmat ini dan rizki ini asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada padamu semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Nikmat kesehatan, nikmat kelengkapan fisik, nikmat kecerdasan, nikmat pintar, nikmat harta, dan seterusnya, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita ini meruncing kepada rahasia rizki yang akan kita diskusikan, pelajari lewat Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan perasaan
atau pendapat si A dan si B. Kita mengerucutkan ya pembahasan rizki menurut Quran dan Sunnah semampu yang kita ketahui. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Rizki ya ini kata yang sering kita dengar dan orang-orang berusaha untuk meraihnya. Rizki ini apakah sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kadarnya, jumlahnya, ataukah semata-mata itu diraih oleh seseorang dengan kerja kerasnya? Jawabannya, menurut Quran, bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir. Kapan itu? Dalam hadis Arba'in, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." Seseorang dari kalian itu dihimpun penciptaannya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Yakni ketika terjadi pembuahan ya untuk terjadinya janin selama 40 hari berupa sperma, kemudian setelah 40 hari ia berupa menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian nanti 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian Allah mengirim malaikat untuknya, fayanfukhu fihi ruh, untuk meniup roh padanya. Berapa ini masanya? Setelah berlalu 40 plus 40 plus 40 hari, yakni setelah berlalu ya 120 hari alias 4 bulan. Setelah 4 bulan ditiupnya roh, lalu ditulis untuknya ya ditulis untuknya rizki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fayu'maru bi katbi arba'i kalimat." Lalu malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 hal. Satu dari 4 hal tersebut adalah bi katbi rizkihi, menulis rizkinya. Maka berdasarkan hadis ini, jatah rizki seseorang itu sudah Allah tulis sebelum kita lahir. Berapa jumlahnya, berapa kadarnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ternyata jaraknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu hadis yang berbunyi, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi wa khamsina alfasana." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, termasuk takdir rizkinya. Pertanyaan, bagaimana cara memahami dua hadis ini? Yang pertama menyebutkan 50.000 tahun sebelum menciptakan jin dan manusia, sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis yang kedua, ya, ditulis rizkinya setelah 120 hari alias 4 bulan. Maka para ulama mengatakan, ya, asal penulisan rizki itu 50.000 tahun dengan ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian ketika manusia hendak lahir, malaikat diberitahu. Artinya penulisan di rahim itu adalah ya Allah memberitahukan kepada malaikat untuk ditulis pada catatan mereka. Sehingga para malaikat mengetahui, yakni malaikat yang ditugasi untuk menurunkan, untuk membawa rizki mereka, terutama malaikat maut
karena manusia tidak akan mati kecuali setelah sempurna rizkinya. Itu makna ya penulisan rizki di alam rahim, yakni bukan asal penentuan, penetapan, tapi pemberitahuan oleh Allah kepada para malaikat untuk dicatat pada catatan mereka, agar mereka mengetahui berapa jatah si hamba ini selama hidupnya, kemudian nanti dicabut nyawanya. Ya, dari hadis ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga sekali, bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan, ya kan, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada koreksi, tidak ada pengurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beberapa perkara. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam annal ummata lawi jama'u an yadur lawi jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu alaik qad katabahullahu lak. Sebelumnya ini suara saya di sana jelas atau terputus-putus? Alhamdulillah masih jelas Pak Ustadz. Jelas ya? Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Artinya, ketahuilah wahai anak, yakni Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat, baik umat manusia maupun umat jin, semuanya berkumpul bersatu padu kerjasama untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas apa yang telah Allah tulis untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali sebatas apa yang telah Allah tulis akan menimpamu. Apa alasannya? Rufi'atil aklam, karena pena pencatatan takdir termasuk rizki telah diangkat. Wajah fatis suhuf, dan lembaran-lembarannya telah kering, yakni 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis takdir termasuk rizki semua makhluknya menggunakan pena. Maka pena di antara makhluk yang pertama kali Allah ciptakan untuk menulis semua rizki makhluknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya inna awwalama khalaqallahu al-qalam. Di antara yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yakni pena. Faqala Allah, lalu Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Berkata pena, ya Rabbi wa madza aktub. Ya Allah, apa yang aku tulis? Maka Allah Ta'ala berfirman, uktub maqadirul khalaiki ila yaumil qiyamah ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah ketentuan takdir termasuk rizki semua makhluk sampai hari kiamat. Dan penulisan ini ditulis di sebuah lembaran namanya Lauhul Mahfuz. Disebut lauh, papan, mahfuz terjaga, karena papan ini sudah tidak ada perubahan, tidak ada setipu, tidak ada penghapus, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Allah Ta'ala berfirman, la tabdila li kalimatillah,
Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah, catatan-catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan istilah pena telah diangkat dan lembaran atau papan tersebut telah kering. Maknanya adalah, Sema, tolong ditutup Sema. Maknanya adalah ini penegasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa catatan takdir termasuk rezeki sudah tidak ada penambahan dan pengurangan, telah disestempel, telah final. Dan manusia tidak akan meninggal kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Dalam kitab Silsilah Shahihah, kumpulan hadis-hadis sahih karya Syekh Al-Albani, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila nafatha fi raw'in." Ya, anna nafsa lan tamuta hatta tastawfa rizqaha. Jibril membisikkan kepadaku bahwa manusia atau setiap jiwa tidak akan meninggal kecuali telah sempurna rizkinya, yakni ia telah memakan semua rizkinya baru ia mati. Sebelum habis rizkinya dia mustahil meninggal. Diceritakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah tentang seorang temannya yang bercerita tentang orang yang dia kenal, orang kaya. Ia punya penyakit sampai menyebabkannya koma beberapa hari, hingga ia dilarikan ke rumah sakit luar negeri. Kemudian sekitar mungkin 2 pekan kemudian dia tersadar dari penyakitnya. Tiba-tiba dia mengatakan, aku sangat ingin makan es krim. Maka orang-orang di sekelilingnya heran, ya. Lalu berkonsultasi ke dokter mengizinkan karena tidak membahayakan. Maka dibelikanlah es krim untuk si pasien ini. Setelah ia habis memakannya, dia kembali pingsan dan dia wafat. Dari kisah ini kita bisa memberikan sebuah faedah yang besar bahwa es krim itu merupakan rizki dari si orang tersebut. Sebelum ia memakannya, dia tidak akan meninggal. Ketika ia telah memakannya, maka telah berakhir rizki itu yang terakhir untuknya, berupa makanan yang masuk ke dalam perutnya, hingga ia pun dicabut oleh malaikat maut. Kemudian jamaah sekalian, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa rizki itu telah Allah tetapkan sebelum kita lahir, bahkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sekarang caranya gimana sih kita untuk menyambut rizki? Dan bagaimana kaitannya dengan bekerja, rajin bekerja? Nanti kita jelaskan. Pertama, bagaimana rizki sampai kepada kita? Rizki yang telah Allah tetapkan kepada kita, itu sampai kepada kita minimal dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah rizki yang datang kepada kita dengan dikaitkan dengan usaha. Artinya Allah menetapkan rizki tertentu kepada seseorang itu dikaitkan dengan usaha dia. Seperti ia bekerja, seperti ia memasak, seperti jika ia ingin kenyang, ia makan, ia memasukkan ke mulutnya. Ini rizki yang perlu usaha atau ikhtiar. Dan rizki semacam ini disepakati oleh semua orang.
oleh semua orang. Dan seberapa kadar seseorang itu ikhtiar atau usaha? Semampunya. Jawabannya adalah semampunya. Ya. Adapun yang menanggung itu adalah Allah, sementara manusia diberikan perintah untuk mencarinya semampunya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah atau Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqtum kama yurzaqut tayr, yaghdu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, niscaya kalian pasti akan diberi rizki seperti burung diberi rizki. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung? Ya, yagdu khimaso, tagdu khimaso, wataruhu bitona. Burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya telah kenyang. Ini cara mencari rizki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dengan seekor burung. Bagaimana burung dalam bekerja mencari rezeki? Diikat, ada usaha, keluar rumah, ya kan? Keluar rumah mencari biji-bijian, perutnya lapar, kosong. Tapi ketika sudah sore hari, pulang ke rumah sudah kenyang perutnya, bahkan terkadang membawa makanan untuk anak-anaknya. Seperti itulah perumpamaannya. Yang penting kamu ya keluar rumah bekerja yang halal. Ya, nanti Allah kasih rezeki. Ya, nanti Allah kasih rezeki. Tidak mesti punya keahlian untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Burung saja yang tidak pernah sekolah, tidak punya gelar sarjana, itu pun bisa mendapatkan rezeki, apalagi manusia yang punya akal. Tangannya sempurna, kakinya sempurna, pintar berhitung, tentu lebih layak untuk mendapatkan rezeki jika mereka punya tawakal seperti burung, yakni bersandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan dia menempuh jalan-jalan usaha semampunya, ya, semampunya, ya. Dan contoh yang lainnya adalah kisah Maryam alaihi salam, yang menunjukkan kepada kita bahwa rezeki itu, sebagian rezeki itu butuh usaha, butuh ikhtiar, meskipun tidak besar ikhtiarnya atau usahanya. Ya, tergantung kemampuan orang tersebut. Yang penting ia usaha, nanti Allah kasih jalan keluarnya. Yaitu ketika Maryam alaihissalam, ya kan, habis melahirkan Isa, ya, Isa putra Maryam. Dia sendirian di sebuah tempat sambil bersandar di batang pohon kurma. Namanya orang yang pasca melahirkan tidak ada bidannya, sendirian, capek, lelah, khawatir, takut, cemas, apalagi ini lahir anak tanpa seorang ayah, nanti kalau pulang gimana, campur aduk seperti itu, ya kan? Ditambah dengan lemahnya badan beliau alaihi salam, lapar kan, lapar sekali. Nah, kemudian Allah berfirman kepadanya, ya, dalam surat Maryam, ya, wa huzzi ilaiki bijida'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiya. Wahai Maryam, goyangkan batang pohon kurma itu, niscaya nanti kurmanya akan rontok dan jatuh kepadamu. Nah, dalam kisah ini, ya kan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghidangkan kepada Maryam kurma, Allah Maha mampu. Apalagi Maryam lemah sekali habis melahirkan.
Tetapi sunatullah, aturan Allah Ta'ala, rizki itu dicari dengan usaha, meskipun ala kadarnya. Wanita itu apakah kuat menggoyangkan batang pohon kurma? Perhatikan jamaah sekalian, yang Allah nyuruh menggoyangkan bukan rantingnya yang ada kurmanya, tapi batangnya. Tentunya lebih kuat batang daripada rantingnya. Yang kedua, yang menggoyang ini perempuan. Yang ketiga, wanita pada kondisi paling lemah pasca melahirkan. Tetapi yang penting usaha semampumu, nanti Allah yang menurunkan rutop-rutopnya, kurma-kurma yang baik ya. Rutop itu kurma basah yang matang di tandannya, di rantingnya. Ini memberikan isyarat pelajaran kepada kita bahwa sebagian rizki itu perlu usaha, tetapi tidak sampai menjadikan kepala di kaki, menjadikan kaki di kepala, apalagi sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan berbakti kepada orang tua, meninggalkan anak istri bertahun-tahun, ya kan? Tapi untuk mencari sesuap nasi, sementara mereka butuh keberadaan dirinya di tengah-tengah mereka. Tetapi berusahalah semampunya, nanti Allah yang memberikan ya rizkinya. Kemudian cara yang kedua, rezeki datang kepada kita yaitu dengan cara cuma-cuma. Dengan cara cuma-cuma. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kisah Maryam dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria yang merawat Maryam. Zakaria dan Maryam ini masih kerabat, dan yang merawat Maryam adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, Maryam punya anak namanya Isa, dan Isa dan Yahya itu dua sepupuan, dua saudara. Intinya bahwa Zakaria itu masih kerabat dengan Maryam, dan yang merawatnya adalah Zakaria. Suatu ketika Zakaria ini, karena tahu Maryam ini kerjaannya di kamar saja, di kamar beribadah kepada Allah, karena memang dulu ibunya bernazar bahwa Maryam ini nanti akan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis, yakni kesibukannya hanya di Baitul Maqdis, merawat, menjaga Baitul Maqdis sekaligus ibadah di sana, dan tidak pernah keluar-keluar. Tapi ketika datang ke sana, tiba-tiba Zakaria sering sekali mendapati buah-buahan. Yang aneh, buah-buahan itu hanya bisa berbuah di musim sebelumnya. Kalau musim panas, buah-buahan di musim dingin. Kalau musim dingin, buah-buahan di musim panas. Maka ini mustahil beli, apalagi Maryam selalu di rumah. Yang kedua, yang biasa memberikan makanan itu adalah Zakaria. Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Artinya, setiap kali Zakaria memasuki mihrabnya Maryam, mihrab adalah tempat ibadah, ya, tempat ibadah khusus. Misalkan kalau kita di rumah itu, ya kan, sering sholat di sebuah tempat, maka tempat ini bisa kita jadikan sebagai mihrab, ya, tempat kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, tempat sholat, tempat baca Quran, dan biasanya, ya kan, tempat di situ itu barokah. Kalau berdoa cepat dikabulkan. Nah, lanjutannya, setiap kali Zakaria masuk ke tempat ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, seringkali mendapati di sana ada rizki. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna rizki di sini adalah yakni buah-buahan, thamarat, buah-buahan. Lalu bertanyalah si Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, ini dari mana sih? Maka
Menjawab Maryam, qalat huwa min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Maryam diberi rezeki ini cuma-cuma langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk karomah bagi Maryam. Ilustrasi untuk kondisi kita macam sekarang seperti misalkan mendapatkan warisan dari orang tua, mendapatkan hadiah atau pemberian. Ini semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada orang-orang yang sangat tertekan, membutuhkan sekali. Ketika sudah puncaknya, maka Allah berikan jalan keluar. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Misalkan kita berikan perumpamaan ya, ada seseorang mungkin di kos, mungkin kita di kos ya, di kos uang dari orang tua sudah habis, ya kan, mau beli makan tidak ada uang, mau menghutang ke warung malu, mau hutang ke teman juga malu, sehingga ia bertahan di situ. Wis gimana nanti, yes, tawakal kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba temannya masuk ke kamar, beri 2 bungkus, 1 untuk dirinya ya. Tanpa ia berharap kepada temannya, tanpa ia sangka-sangka. Ini namanya rezeki yang tidak terduga, ya kan, atau berupa hadiah. Dan hadiah itu sebenarnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan uang yang banyak, ya kan, dari ghanimah, maka Nabi memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam itu bukan untuk ini." Jadi dapat hadiah. Maka berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, idza ataka malun misal hadza, jika datang kepadamu harta seperti ini, sementara kamu tidak tamak dan tidak mengharapkannya, maka terimalah. Karena itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah. Jangan kamu tolak. Asal kamu tidak tamak, tidak rakus, tidak pula kamu mengharapkannya." Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah apapun itu, meskipun nilainya kecil sekali, karena sebagai bentuk, ya kan, menerima pemberian dari Allah Ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiyata, ya kan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah, terutama jika hadiah itu berupa minyak wangi. Nabi tidak pernah menolaknya. Wa yusibu 'alaiha, terkadang beliau membalas hadiah tersebut. Ini juga pelajaran bagi kita. Jika kita diberi hadiah oleh teman kita, maka terimalah, jangan ditolak. Karena hadiah itu bukti cinta, bukan bukti kasihan. Kalau sedekah karena mungkin kasihan, tapi kalau hadiah itu bukti dari cinta, maka jangan sekali menolak hadiah meskipun nilainya hanya permen 1 butir, ya terima. Ya, di samping itu bukti cinta dari seseorang, ya itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang perhatian kepada kita. Ini 2 model datangnya rezeki kepada kita jamaah sekalian. Yang pertama, kalau saya ringkaskan, datang dengan usaha. Tetapi usaha ini tidak disyaratkan harus sampai membanting tulang, menjadikan kepala di kaki, kaki di kepala, ya kan? Tetapi sewajarnya dan ala kadarnya. Kemudian yang berikutnya, datang secara cuma-cuma, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, ini ada suara ya. Suara yang teriak, terus keponakan saya sedang sunat. Teriak-teriak. Ya, kita lanjutkan. Ya. Pertanyaan. Kalau memang demikian, lalu buat apa kita
beramal, berusaha. Ya, kalau memang sudah ditakdirkan rezeki kita, buat apa kita beribadah dan bekerja? Maka jawabannya adalah Allah menyuruh kita untuk beribadah, untuk belajar, untuk bekerja. Ya, karena memenuhi perintah Allah di sana ada pahala. Dan yang kedua, kita tidak mengetahui takdir kita. Apakah kita takdirnya nanti ya sepanjang hidup 5M atau cuma 50 juta, kita tidak tahu. Karena kita nggak tahu, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin saya takdirnya banyak, sehingga saya perlu meraihnya dengan usaha sebagai bentuk, ya kan, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini juga pernah disampaikan oleh para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma minkum ma min nafsin manfusatin illa waqad ulima maq'aduhu fil jannati wa finnar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap jiwa yang bernafas itu sudah ditulis takdirnya, apakah ia di surga atau di neraka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal? Tidakkah kita berpangku tangan saja? Ya, ini kalau sudah ditetapkan seperti itu, buat apa kita beramal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, justru kalian harus beramal. Kulun muyasarun lima khuliqalah, karena masing-masing kalian akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Maknanya gini, kita tidak paham takdir kita, tapi biasanya penghuni surga itu dilihat dari amalannya, amalan baik. Penghuni neraka itu tandanya amalnya amal jelek. Ini kan? Justru jika kamu itu penghuni surga, seharusnya amalmu itu amal sholih. Ya, tidak menggantungkan pada takdir, karena takdir itu masih rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali telah terjadi. Maka beramallah, masing-masing kalian dimudahkan untuk apa ia ditakdirkan atasnya. Nah, ini teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah di mana salah seorang ahli ilmu itu berdagang bersama temannya, safar untuk berdagang. Di tengah jalan mereka mendapatkan sebuah peristiwa yang aneh sekali. Ada seekor burung kakinya lumpuh. Maka mereka memperhatikan, ini kira-kira siapa yang ngasih makan? Kakinya lumpuh, ya kan? Sayapnya juga lumpuh, tidak bisa terbang dia. Tapi dia masih hidup. Berarti ada yang ngasih makan. Ternyata tiba-tiba ya kan, datang seekor burung yang lain, membawa makanan untuk temannya. Maka berkatalah si laki-laki ini, kalau begitu aku tidak akan berdagang. Buat apa? Ini buktinya. Rezeki datang karena sudah Allah tetapkan. Maka berkata si alim yang menemani tadi, ya wahai fulan, teruskan kamu berdagang. Tidakkah kamu suka menjadi burung yang memberi, bukan yang diberi? Nah, ini pemikiran pemikiran yang betul, yang sahih. Iya, kalau kamu bisa menjadi pemberi, buat apa kamu menjadi yang diberi? Maka teruslah kamu berdagang. Kemudian dari kisah ini bisa kita ambil sebuah ibrah yang besar, bahwa
setiap jiwa telah dikasih oleh Allah rezekinya, dan terkadang Allah mendatangkan makhluk lain untuk membawa rezekinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita setelah ini diskusi ya, soal jawab. Barangkali juga saya ada yang salah, bisa dikoreksi. Silakan teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, untuk yang ingin bertanya bisa langsung open microphone dan open cam, atau bisa juga langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian dari saya sendiri, saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Cek, berarti Pak Ustadznya masih disconnect. Ya, halo Pak Ustadz. Ya, halo. Ya, Masih koneksi? saya ingin bertanya, seandainya seseorang ditakdirkan untuk menjadi ahli neraka, namun semasa hidupnya ibadahnya kencang. Misalnya masa hidup dia ibadahnya kencang, tapi di akhir-akhir umurnya tiba-tiba dia jadi ahli maksiat. Atau seperti kisah yang pernah saya dengar, saya lupa, seorang ahli ibadah yang karena seekor lalat disuruh korban satu lalat langsung jadi kafir. Nah, kira-kira apakah ibadah yang pernah dia lakukan sebelumnya itu kemudian menjadi percuma atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, tentang seseorang yang dalam hidupnya itu dia ahli taat ya, tetapi meninggalnya su'ul khotimah. Ini ada beberapa tinjauan. Yang pertama, disebutkan dalam sebuah hadis dalam Arba'in Nawawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha." Di antara kalian ada seseorang yang ya biasa amalannya itu amalan penghuni surga. Dia sering melakukan ketaatan. Ternyata ajalnya sudah semakin dekat. Lalu ia melakukan amalan penghuni neraka sehingga ia masuk ke dalam neraka. Para ulama menjelaskan hadis ini. Hadis ini maknanya adalah bukan Allah zalim kepada seorang, bukan. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui hati seseorang. Dalam hadis yang lain ada penjelasan fima yabadu linnas, yakni ia beramal karena pamer kepada manusia. Dia tidak ikhlas kepada manusia. Dia tidak ikhlas kepada manusia, kepada Allah Ta'ala, pamer kepada manusia. Ya, sedekahnya, sholatnya, tilawahnya karena makhluk, maka Allah tampakkan itu ketika ia hendak meninggal hingga ia pun melakukan kemungkaran, sehingga ia termasuk penghuni neraka. Itu maknanya, ya, bukan maknanya Allah zalim kepada seorang, karena Allah Ta'ala tidak pernah memaksa untuk kafir, tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk neraka. Allah mengatakan wala yardha li ibadihil kufr. Allah tidak ridha kekafiran pada hambanya. Dan manusia diberi oleh Allah pilihan, diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih dua jalan. Silahkan ia menempuh kebaikan atau menempuh keburukan. Wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka dua jalan, yakni kebaikan dan keburukan. Silahkan ia milih sendiri. Tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan masuk neraka. Tetapi siapa yang masuk surga itu murni karena karunia Allah, karena Allah yang membantunya. Adapun siapa yang masuk neraka, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri, karena Allah tidak memaksa orang masuk ke dalam neraka.
Adapun catatan takdir itu Allah tulis berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan kezaliman. Karena Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ya, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian, maka kalian jangan saling mendolimi. Gitu ya. Kemudian, tinjauan yang kedua tentang amalnya. Apakah amalnya itu terhapus dari amal solih ketika ia su'ul khotimah? Maka dilihat. Ya, maka dilihat. Jika ikan dia su'ul khotimah dengan kekafiran atau kesyirikan, maka semua amal solihnya terhapus meskipun ikhlas. Karena kekafiran dan kesyirikan itu jika itu merupakan penutup hidupnya dan ia belum bertaubat, maka semua amal solehnya Allah hapus meskipun pernah ikhlas sholat selama 60 tahun. Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka terhapus semua amal solehnya. Misalkan kedukun. Ya, minta rizki kepada para jin dan ia meninggal ketika pulang belum bertaubat kepada Allah waliyatubillah, maka ia kafir, meninggal sebagai musyrik kepada Allah Ta'ala dan semua amalnya itu terhapus. Kita berbicara masalah hukum ya, bukan berbicara masalah seseorang, bukan tunjuk hidung, tapi masalah hukum mutlak, hukum teori. Nah, ini penjelasannya. Dan seandainya ya kan su'ul khotimahnya karena maksiat, maka tentulah kita mengatakan amalnya tidak terpengaruh, amal solehnya tidak terpengaruh. Karena maksiat tidak bisa menghapus amal kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan dia yang banyak itu terkadang bisa menjadi sebab Allah mengampuni dirinya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Sebagaimana sebuah kisah yang masyhur dengan para sahabat, ada dua orang berhijrah, dua teman ya, hijrah dari kota Mekkah ke Madinah. Ternyata si teman ini ketika sudah pindah ke Madinah, cuaca berbeda. Sehingga ia sakit-sakitan, sakit parah, dan ia tidak mau sabar hingga ia bunuh diri. Sementara bunuh diri itu dosa besar hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu fid dunya bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan diazab di neraka dengan itu. Kalau ia bunuh diri dengan gantung diri, maka dia akan diazab dengan gantung diri terus-menerus sampai tegaknya hari kiamat. Dosa besar ya. Dalam kisah ini, si teman ini bunuh diri dengan cara menusuk ya kan uratnya sehingga ia meninggal. Nah, kawan yang kedua, dia bermimpi bertemu dengan temannya itu. Kalau ia melihat ternyata tampilannya sangat ganteng sekali, rupawan sekali, indah sekali, termasuk penghuni surga. Sambil menutupi tangannya. Maka berkata si teman kedua ini, wahai temanku, apa yang Allah perlakukan terhadapmu? Berkata si teman ini, ghafarallahu li, Allah mengampuniku. Apa sebabnya? Karena hijrahku ke kota nabiku, dari kota Mekah ke Madinah. Lalu itu kenapa tanganmu ditutupi? Maka dia berkata, Allah berkata kepadaku, aku tidak akan memperbaiki apa yang telah kamu rusak sendiri. Lalu kisah ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas Nabi berkata, ya kan, Allahumma ghfir, ya, waliyadaihi faghfir, ya Allah, tangannya tolong diampuni. Ini kisah yang masyhur bahwa
orang yang su'ul khotimah terkadang Allah ampuni disebabkan amal solihnya yang banyak dengan syarat ya kan su'ul khotimahnya ini tidak terkait dengan kesyirikan dan kekafiran. Allahu taala a'lam. Demikian penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Anida. Bismillah, saya mau bertanya, berbicara tentang rezeki, takdir, dan lauhul mahfudz, apakah jika seseorang berbuat dosa atau kesalahan, itu sudah ditakdirkan juga oleh Allah? Misalnya seseorang yang murtad atau kufur, apakah memang itu takdirnya? Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah maksiat, kekafiran, kesyirikan yang terjadi pada seseorang itu termasuk pula takdir? Jawabannya termasuk takdir. Semua peristiwa yang terjadi, baik itu disukai maupun tidak disukai, baik itu terpuji maupun tercela, semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang takdir, maka Nabi menjawab, "Antu mina billahi antu mina bil qadari khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Terjadinya perampokan, terjadinya orang murtad, itu semuanya sudah Allah tulis. Cuma pertanyaannya, apakah Allah zalim dengan menetapkan? Jawabannya tidak. Dan Allah tidak memaksa orang untuk murtad. Allah tidak memaksa orang untuk membunuh. Meskipun pembunuhan itu sudah Allah takdirkan. Tetapi ya Allah menulis ini dengan ilmunya. yakni Allah mengetahui perkara yang akan datang. Dengan itulah Allah menulis takdir semua makhluknya. Ya, gambaran gampangnya gini. Kisah Nabi Adam. Nabi Adam sudah Allah tetapkan nanti akan menjadi penduduk bumi. Dan pasti terjadi. Tapi yang aneh, Nabi Adam tinggalnya di mana? Di surga kan? Tempat yang tinggi. Ini kan tempat yang tinggi di surga Nabi Adam ini tempatnya. Dan tapi takdir Allah pasti terjadi. Dan benar terjadi dengan Nabi Adam makan buah khuldi. Buah larangan. Ya, buah larangan dimakan oleh Nabi Adam hingga Nabi Adam ya jatuh ke bumi. Inilah sebabnya kenapa ketika nanti Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam, wahai bapak manusia, kenapa sih gara-gara kamu kami sengsara di dunia? Ya. Maka membantahlah Nabi Adam, wahai Musa, bukankah kamu membaca Taurat? Betul. Bukankah di Taurat disebutkan bahwa aku nanti akan tinggal di bumi? Betul. Kenapa kamu mencela aku terhadap sesuatu yang sudah Allah tentukan? Artinya tinggalnya di bumi sudah Allah tetapkan. Adapun peristiwa Nabi Adam makan buah khuldi itu ujian dari Allah Ta'ala. Allah tahu nanti Nabi Adam akan memakannya. Tapi Allah Ta'ala tidak memaksa Nabi Adam untuk memakannya. Ya, itu masalah takdir. Semua terjadi atas kehendak dan izin ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia diberi pilihan, tidak dipaksa. Adapun pemahaman, ya kan, manusia dipaksa berbuat kejelekan, maka itu pemahaman Jabariyah. Adapun ahli sunnah bukan seperti Jabariyah. Demikian kesimpulannya bahwa ya, terjadinya kemungkaran ya
maksiat, dia ikhlas takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menulisnya dengan ilmu, bukan dengan kezaliman atau paksaan. Allahu taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Mas Sultan Kemal Abdallah. Mohon maaf, izin bertanya. Mengenai hadiah, jika hadiah diberikan dalam rangka hari ulang tahun, hari Valentine, atau dari orang kafir dan sebagainya, apakah tetap harus diterima atau bagaimana cara menanggapinya? Terima kasih. Nah, ada pertanyaan bagaimana hukum menerima hadiah dari acara ulang tahun maupun Valentine Day. Maka jawabannya kita cek dulu, Valentine Day maupun ulang tahun ini acara yang disyariatkan dalam agama atau jawabannya tidak ada hadis, tidak ada rujukan kafir. Maka jelas ini Mohon maaf Pak kemungkaran, Ustadz, tidak boleh suaranya agak terputus-putus. ditiru. Kemudian, bagaimana menerima hadiahnya? Apakah diterima ataukah tidak? Maka jawabannya bahwa kebaikan itu caranya juga harus baik. Zatnya itu baik, tapi tata caranya juga harus baik. Ya. Jika tidak terpenuhi, maka tidak berlaku. Begini contohnya, wortel itu baik untuk mata, iya kan? Tetapi jika tata cara memasukkannya ke mata, lewat mata langsung, itu tidak boleh. Harus lewat mulut. Begitu pula dengan hadiah. Ketika hadiah itu pemberian dari acara-acara yang tidak syar'i, maka tidak boleh diterima. Bahkan dinasihati bahwa itu kemungkaran. Jika kamu hendak memberikan hadiah kepadaku, silakan di hari yang lain saya terima. Kalau dia khawatir nanti orang itu menjadi sakit hati, besok dia kasih hadiah. Sepertinya Ustadznya diskon. Ya, sambil menunggu Ustadznya kembali untuk menjawab dua pertanyaan yang tersisa, ada lagi. Saya bacakan kesimpulan dari kajian pada hari ini. Tapi ini belum selesai ya, kita masih menunggu Ustadznya reconnect dulu. Jadi pada kajian hari ini, rezeki adalah nikmat yang bermanfaat bagi seseorang dalam dunia dan akhiratnya. Seluruh nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Quran, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia tersebut lahir. Ruh manusia ditiupkan oleh malaikat setelah 40 hari pada saat dia masih berbentuk sperma, kemudian 40 hari ketika terbentuk segumpal darah, dan 40 hari ketika sudah terbentuk segumpal daging. Atau selama 4 bulan. Lalu setelah 4 bulan tersebut, malaikat, ya silakan Pak Ustadz. Dilanjutkan, tadi disconnect. Tadi habis diskoneksi, silakan yang ingin bertanya lagi. Mungkin pertanyaan tadi itu
Bisa dilanjutkan penjelasannya Pak Ustadz, karena tadi terputus mengenai bagaimana atau hukumnya menerima hadiah dari orang kafir. Tadi terakhir jawabannya kami dengar adalah tidak boleh dan hari lain saja. Tapi kemudian Pak Ustadz belum sempat menjelaskan bagaimana caranya apabila takut orang tersebut sakit hati. Silakan Pak Ustadz. Oh iya, tadi terputus ya? Iya Pak Ustadz. Terputus tadi? Tadi sampai mana saya bicaranya? Tadi Pak Ustadz baru mau menjelaskan mengenai apa yang harus kita lakukan ketika ingin menolak pemberian dari seseorang karena hukumnya tidak boleh. Halo, ini suara antum juga terputus-putus. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Cek. Terdengar, cuma terputus-putus. Suara antum. Saya coba baca pelan-pelan ya. Jadi, tadi Pak Ustadz baru mau menjelaskan mengenai bagaimana supaya orang yang hendak kita tolak Coba gimana? Bagaimana supaya orang yang kita hendak tolak pemberiannya karena tidak boleh tadi, agar dia tidak sakit hati. Pak Ustadz baru mengucapkan solusi itu tapi belum sampai penuh, masih langsung terputus. Terima kasih Pak Ustadz. Dibantu teman yang suaranya jernih apa? Jelas tadi terputus-putus. Kurang jelas tadi. Terputus-putus. Silakan ada yang memperjelas. Tadi apa pertanyaannya? Dan apakah suara anak di sana jelas atau terputus-putus? Suara Pak Ustadz jelas dari sini Pak Ustadz. Iya Ustadz, lumayan jelas ini di akhir tadi. Nah, coba kamu ulang tadi sampai mana, tapi ya. Oh iya. Bismillah Ustadz. Ini kalau suara anak apakah putus-putus Ustadz? Oh. Koneksinya berarti. Koneksinya ya. Ya, saya lanjutkan saja kesimpulannya tadi. Sama Pak Ustadz masih reconnect. Jadi penulisan rezeki ini sudah dilakukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tetapi baru diberitahukan kepada malaikat untuk ditulis pada rahim setelah 120 hari sejak terjadi pembuahan. Jadi pada saat dikioproh baru dikasih ke malaikat. Catatan rezeki ini sudah tidak bisa dikoreksi lagi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Walaupun seluruh makhluk bersatu padu untuk menambah ataupun mendatangkan bahaya pada rezeki seseorang, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas kemampuannya. Karena pena telah diangkat dan catatan rezeki di lauh mahfuz telah fix, telah kering. Dan karena itu juga, setiap manusia tidak akan meninggal kecuali telah menghabiskan semua rezekinya. Nah, mengenai rezeki ini terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah rezeki yang Allah kaitkan pada usahanya, yaitu rezeki yang akan didapat seseorang sesuai kemampuan ikhtiarnya. Barang siapa bertakwa. Namun, ada juga rezeki yang hanya butuh usaha. Oh, saya telepon lagi misalnya. Ya, silakan Pak Ustadz. Gimana tadi? Coba diulang. Tadi saya membacakan kesimpulan sebelum selama Pak Ustadz. Nanti di akhir akan saya lanjutkan. Mengenai apa masih terputus suara antum nggak jelas. Wah, ini karena apa ya? Apa karena koneksi saya ya? Bisa jadi Pak Ustadz. Di suara Anda masih sangat jelas dari Pak Ustadz.
Oh iya, sekarang antum jelas sekarang suaranya. Coba diulang, gimana tadi? Eh, jadi bagaimana supaya orang yang memberikan hadiah tapi hendak kita tolak karena tidak boleh, itu supaya tidak sakit hati. Ini kira-kira gimana? Oh iya, terkait dengan orang yang tidak sakit hati. Sementara kita tahu hadiah itu diberikan karena rasa cinta ya. Ya, Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu. Jika kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Bagaimana jika si teman ini jika ditolak hadiahnya karena tidak syar'i momennya? Maka jawabannya kita terus terang dan minta maaf dan memberikan hadiah pada hari berikutnya. Ini saya kasih hadiah dan mohon maaf kemarin saya menolak karena memang tidak syar'i momennya ya. Ini sebagai bukti maaf saya dan ini hadiah buat antum. Seperti itu ya. Di antara solusinya. Dan ya. juga dia nanti harapannya juga mengetahui bahwa momen tersebut momen yang tidak pas untuk memberikan hadiah. Allahu alam. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Nadira Syifa. Bismillah Ustadz, saya ingin bertanya, apakah mengatakan astaga itu tidak diperbolehkan karena potongan dari astagfirullah? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, astaga. Apa arti astaga? Astaga. Oh, astaga itu apa benar? Kependekan dari astagfirullah. Kalau saya Itu rasa bahasa Indonesia Pak Ustadz. begitu ya. Yang pertama tentang menyingkat ungkapan, apakah boleh? Ini termasuk perbuatan yang tidak baik, selayaknya dihindari ya. Astaga dengan astagfirullah. Untuk astagfirullah, karena yang pertama para nabi tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, dan mereka orang-orang solih. Dan yang kedua, tidak semua orang yang mendengar itu paham bahwa astaga itu artinya astagfirullah, ya kan? Kemudian yang ketiga, ketika kita mengatakan astagfirullah itu kita menginginkan ampunan kepada Allah atas sebuah peristiwa atau ucapan kita. Kalau astaga itu maknanya tidak ada, maka kita perlu untuk terus terang dan memperjelas astagfirullah. Ya, itu yang perlu kita pahami. Demikian, Allahu alam. Ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Mm-mm. Kalau begitu, kita akhiri saja kajian rutin pada siang hari ini dengan membacakan kesimpulan yang tadi. Sebelumnya dengan ini dengan Mas siapa ini? Saya Mas Tengku. Mas Tengko ya. Mas Tengko sebelum ditutup tolong dibacakan poin-poinnya ya, dan teman-teman biar mengingat kembali. Oke. Kalau begitu saya ulang dari awal saja ya Pak. Jadi rezeki Ya. adalah nikmat yang bermanfaat bagi seseorang dalam dunia dan akhiratnya. Seluruh nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan menurut Al-Qur'an, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia tersebut lahir, yaitu sejak 50.000 tahun lalu sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian pada 4 bulan pertama sejak terjadi pembulan, rezeki untuk manusia tersebut baru diberikan malaikat untuk dituliskan pada rahim. Rezeki tersebut tidak ada koreksi, penambahan ataupun pengurangan. Seluruh makhluk bersatu padu untuk melakukan karena pena telah diangkat dan catatan rezeki selang sudah kering, tidak bisa diubah lagi. Setiap manusia tidak akan meninggal kecuali telah menghabiskan semua rezekinya. Terdapat beberapa macam rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang Allah kaitkan pada usaha, yaitu rezeki yang didapat orang sesuai kemampuan ikhtiarnya. Namun terkadang Allah hanya ingin manusia tersebut berusaha sebisanya, sehingga ikhtiarnya tidak perlu berat-berat, seperti pada kasusnya Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, berfirman padanya untuk goyangkan pohon kurma sebisanya. Meskipun Maryam masih lemah dan secara teori goyangannya tidak akan mampu menjatuhkan apapun,
namun ia tetap diperintahkan dan Allah lah yang menjatuhkan kurma tersebut untuknya. Meskipun Allah bisa langsung memberikan buah kurma pada mereka, intinya adalah rezeki tersebut harus tetap dicapai dengan usaha sekecil apapun itu. Kemudian kedua, ada pula rezeki yang diperoleh secara cuma-cuma. Misalnya pada saat setiap Nabi Zakaria mengunjungi mihrab atau tempat ibadahnya Maryam, di mana ia tidak pernah keluar dari sana, ia selalu mendapatkan rezeki berupa buah-buahan. Dan menurut Maryam, buah-buahan tersebut adalah rezeki yang langsung diberikan Allah secara cuma-cuma. Ada pula rezeki yang tidak terduga, yang umumnya diberikan pada saat seseorang benar-benar sangat membutuhkannya. Misalnya pada seorang anak kos yang kehabisan uang dari orang tua, kemudian tidak berani pinjam siapa-siapa, tapi tahu-tahu ada temannya yang berkunjung dan memberikan makanan untuknya. Ini adalah hadiah dari Allah yang tidak boleh ditolak. Karenanya Rasulullah pun tidak pernah menolak hadiah dari siapapun dengan nilai sekecil apapun. Karena walau bagaimanapun hadiah tersebut dari Allah. Kemudian seseorang dari awal sudah ditakdirkan akan masuk surga ataupun neraka. Namun tetap saja seseorang diperintahkan untuk beramal untuk dimudahkan kepada untuk apa yang ditakdirkan. Seandainya seorang ahli ibadah matinya su'ul khotimah pun akan dilihat terlebih dahulu. Apakah ia su'ul khotimah karena ia munafik, ibadahnya hanya untuk pamer, atau ia su'ul khotimah hanya karena ia bermaksiat. Apabila ia munafik, ibadahnya hanya untuk pamer, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Atau kalau misalnya ia kufur, sama ibadahnya tidak akan diterima.